Tantangan terbesar dalam hidup adalah menjadi diri sendiri di dunia yang mencoba menjadikanmu seperti orang lain. Maka mari mengenal diri kita dan membentuk hidup kita seturut dengan perkataan firman-Nya dan bukan perkataan orang. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 2 April 2024, tertulis di 1 Samuel 12 ayat 22. Demikian dikatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Dalam bahasa Batak dikatakan, Aidang tagamon tadikonon ni Jehovah bangsona, alani guarna natibuli. Dung sapala dihalomohon Jehovah mabek kamu gabe bangsona. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, seorang anak berumur 10 tahun melakukan kesalahan dan kemudian diberikan hukuman oleh orang tuanya. Dengan hukuman yang dia terima, dia merasa bahwa orang tuanya tidak menyayanginya dan bahkan sudah tidak menganggapnya sebagai anak lagi. Suatu ketika rekan dari orang tuanya datang berkunjung ke rumah mereka dan bapaknya memperkenalkan setiap anggota keluarganya kepada rekan kerjanya itu. Lalu dia memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya. Dia perkenalkan terlebih dahulu istrinya. Ini istri saya. Lalu kemudian ini putri saya. Sambil mengarahkan wajahnya kepada anaknya yang kena hukum tadi dan menggerak-gerakkan tangannya untuk memanggil anaknya yang melakukan kesalahan itu, si bapak memperkenalkan juga dengan mengatakan, "Sini nak, ini perkenalkan, ini anak saya." Dia katakan kepada rekan-rekannya. Ya, meskipun dia sudah melakukan kesalahan, dia tetap menjadi anaknya. Tidak ada hal apapun yang mengubah status anak itu di mata bapaknya. Demikianlah halnya yang disampaikan melalui renungan kita hari ini, di mana Tuhan masih menyatakan kasih-Nya yang besar, bahwa meskipun bangsa Israel melakukan kesalahan dan meragukan Tuhan, mereka tetap menjadi bangsa pilihan-Nya. Dari awal, Allah telah banyak berbuat baik bagi umat-Nya Israel. Karena kasih-Nya, Allah telah memilih Israel menjadi umat-Nya. Ia telah melepaskan Israel dari Mesir yang memperbudak mereka dan menempatkan mereka sebagai bangsa yang merdeka di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Bahkan sekalipun Israel kerap melakukan dosa terhadap Allah, seperti beribadah kepada Baal hingga meminta raja bagi mereka di konteks firman hari ini, Allah tetap mengampuni mereka dan Allah tidak membuang mereka. Atas semua kebaikan yang Tuhan lakukan itu, Ia meminta Israel takut akan Tuhan dan setia beribadah kepadanya dengan segenap hatinya, mengingat betapa besar yang telah dilakukan Tuhan kepada mereka. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita juga akan kasih Allah yang besar bagi kita. Sadar atau tidak sadar, banyak perbuatan besar yang Allah lakukan dalam kehidupan kita karena kasih-Nya yang begitu besar itu. Banyak pertolongan yang kita terima dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Banyak masalah sulit yang akhirnya dapat kita lewati, dan itu tentu hanya karena kasih karunia-Nya. Beberapa masalah yang kita alami membuat kita merasa khawatir dan takut. Namun pada akhirnya kita bisa melewati dan tetap dapat menikmati berbagai kebaikan dan sukacita. Semua hanya karena kasih Tuhan. Lalu apakah kita menganggap kasih-Nya sebagai angin lalu? Tentu tidak demikian. Kita patut bersyukur atas semua pertolongan dan kebaikan Tuhan itu. Dan untuk itu firman Tuhan meminta kita melanjutkan hidup kita dengan takut akan Dia, beribadah kepadanya, dan setia dengan segenap hati kita. Itu artinya kita menjalani hidup kita ke depan sebagai bagian ibadah kita kepada Tuhan dengan takut akan Dia, dengan mengandalkan Tuhan saja, dengan menjalani jalan-jalan Tuhan saja, dan mengarahkan hati kita hanya kepadanya. Kiranya kita dimampukan mensyukuri kebaikan-Nya dengan hidup yang menjadi
kemuliaan bagi namanya, dan taat sebagai umat yang Dia telah pilih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami umat-Mu. Berilah hati yang setia bagi kami, agar dalam setiap jalan kehidupan kami tetap percaya hanya kepada-Mu saja. Ajarlah kami untuk selalu mengingat setiap kebaikan dan penyertaan-Mu, agar kami semakin teguh dalam iman kami, terlebih ketika kami harus menghadapi berbagai gelombang kehidupan ini. Berkatilah keluarga kami dan sesama kami, dan apapun yang kami lakukan, hendaklah jauh dari murka-Mu, melainkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap aktivitas kami hari ini, agar menjadi jalan untuk menerima berkat-berkat-Mu, dan layakkan jugalah kami menjadi sumber berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dalam penyertaan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.